Di wilayah pedalaman Kalimantan Barat, masyarakat Dayak mengenal sebuah sosok gaib yang disebut sebagai Bujang Senang. Nama ini telah lama muncul dalam cerita rakyat, kisah mistis, dan berbagai laporan masyarakat yang berkaitan dengan praktik ilmu hitam serta kematian misterius. Berbeda dengan kebanyakan hantu dalam folklore Indonesia, Bujang Senang tidak selalu dianggap sebagai arwah gentayangan biasa. Dalam banyak kepercayaan lokal, sosok ini lebih sering dikaitkan dengan ilmu gaib yang dipercaya dapat digunakan manusia untuk menyerang orang lain dari jarak jauh. Cerita tentang Bujang Senang mulai dikenal luas di Indonesia pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an setelah muncul berbagai kabar mengenai kematian mendadak yang dianggap tidak wajar di beberapa daerah Kalimantan. Menurut legenda yang berkembang, korban Bujang Senang sering ditemukan meninggal tanpa luka besar di tubuhnya. Namun masyarakat percaya organ dalam korban mengalami kerusakan misterius akibat serangan ilmu hitam tersebut. Nama Bujang Senang sendiri dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam cerita rakyat setempat. Tetapi seiring waktu, nama itu berubah menjadi simbol bagi praktik santet atau serangan gaib mematikan. Dalam banyak kisah, serangan Bujang Senang disebut sulit dideteksi. Korban biasanya mulai mengalami sakit mendadak, tubuh melemah, mimpi buruk berulang, atau rasa panas di bagian tertentu sebelum kondisi mereka memburuk secara cepat. Beberapa cerita rakyat bahkan menyebut korban bisa muntah benda asing seperti paku, rambut, atau pecahan kaca. Meski banyak kasus tidak pernah terbukti secara medis, cerita seperti ini terus menyebar luas di masyarakat dan memperkuat reputasi mistis Bujang Senang. Penampilan sosoknya sendiri jarang digambarkan secara jelas karena kebanyakan cerita lebih fokus pada efek dari serangannya. Namun dalam beberapa versi folklore, Bujang Senang dipercaya muncul sebagai pria tinggi berpakaian gelap dengan wajah pucat dan mata merah samar. Ada juga yang menyebut sosoknya hanya terlihat sebagai bayangan hitam yang berdiri di dekat rumah korban pada malam hari. Yang membuat legenda ini bertahan adalah hubungan kuat antara kepercayaan tradisional, rasa takut masyarakat, dan kejadian nyata yang sulit dijelaskan. Di beberapa daerah pedalaman, masyarakat bahkan percaya nama Bujang Senang tidak boleh disebut sembarangan pada malam hari karena dianggap dapat mengundang perhatian dari sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sudut pandang modern, banyak peneliti menganggap fenomena ini berkaitan dengan sugesti massal, konflik sosial, atau kepercayaan turun-temurun terhadap santet. Namun di sisi lain, kisah tentang orang sehat yang tiba-tiba jatuh sakit setelah konflik pribadi masih terus muncul hingga sekarang. Dan bagi sebagian masyarakat Kalimantan, Bujang Senang bukan sekadar cerita horor, melainkan nama yang masih dianggap cukup berbahaya untuk dibicarakan terlalu lama setelah matahari terbenam. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan masyarakat di daerah Pontianak berasal dari pengalaman seorang pria yang mengaku pernah mengalami gangguan yang dipercaya berkaitan dengan Bujang Senang setelah terlibat perselisihan bisnis. Kejadian itu terjadi pada awal tahun 2000-an. Menurut ceritanya, saat itu ia bekerja sebagai pengepul hasil kebun dan sempat memiliki masalah dengan salah satu rekan kerja di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Perselisihan tersebut awalnya hanya soal utang dan pembagian hasil penjualan. Namun beberapa hari setelah pertengkaran itu, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Awalnya ia sering bermimpi didatangi sosok pria tinggi berdiri di depan rumahnya pada malam hari. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya berdiri diam sambil menatap ke arah pintu rumah. Mimpi tersebut terus berulang hampir setiap malam. Setelah itu kondisi tubuhnya mulai menurun. Ia mengaku sering merasa lemas mendadak meskipun sebelumnya sehat. Nafsu makan hilang, dan setiap malam, suhu tubuhnya terasa sangat panas walaupun tidak mengalami demam tinggi. Keluarganya sempat membawa pria tersebut ke dokter. Namun menurut pengakuannya, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit serius. Beberapa hari kemudian, gangguan mulai terasa semakin aneh. Ia mengatakan sering mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumah sekitar tengah malam. Kadang terdengar suara benda jatuh di atap.
Tetapi ketika diperiksa keluar, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena merasa sesak napas. Saat membuka mata, ia mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di sudut kamar dekat lemari. Sosok itu sangat tinggi, tubuhnya kurus, dan wajahnya sulit terlihat karena seluruh ruangan terasa terlalu gelap. Namun ia mengatakan ada satu hal yang sangat jelas. Mata sosok tersebut terlihat merah samar, seperti bara kecil di dalam gelap. Pria itu mencoba berteriak memanggil istrinya, tetapi tubuhnya terasa sangat berat dan sulit bergerak. Menurut ceritanya, sosok tersebut hanya berdiri diam sambil memperhatikan dirinya selama beberapa detik sebelum perlahan menghilang ke sudut kamar. Keesokan paginya, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Keluarganya kemudian meminta bantuan seorang tetua adat yang tinggal tidak jauh dari kampung mereka. Setelah mendengar cerita tersebut, tetua itu langsung meminta keluarga menghentikan pembicaraan tentang konflik bisnis yang sebelumnya terjadi. Menurut pengakuan keluarga, rumah mereka kemudian dilakukan ritual pembersihan selama beberapa malam berturut-turut. Pria tersebut mengaku kondisinya mulai membaik setelah ritual itu dilakukan. Namun sampai sekarang, ia masih mengingat satu hal yang paling membuatnya takut malam itu. Bukan rasa sakitnya, tetapi cara sosok tinggi di sudut kamar tersebut memandang dirinya, seolah sudah berdiri di sana jauh sebelum ia membuka mata.